Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Fidausia. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah agama itu merupakan sumber konflik. Jadi sebelum kita harus mengetahui definisi dari agama itu sendiri. Jadi agama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya merusak. Namun dalam bahasa istilahnya, agama ini merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi atau Rasulnya. Agama merupakan sebuah struktur atau sebuah badan yang di dalamnya berupa aturan-aturan yang harus kita ikuti agar tidak merusak. Jadi, agama itu merupakan sebuah perangkat yang membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi masyarakat atau bagi manusia. Dan yang selanjutnya ialah mengapa manusia harus beragama. Jadi, alasan manusia harus beragama ini ada beberapa faktor. Yang pertama ialah ada rasa takut atau mereka merasa takut. Jadi, di sini apabila ada sebuah bencana seperti Gunung Merapi, meletus atau tsunami, banjir dan lain sebagainya, pasti akan terlintas di pikiran mereka siapakah yang mengendalikan ini semua. Maka dari itu manusia akan mencari siapa yang mengendalikan bumi ini, siapakah yang mengendalikan bumi ini, dan pada akhirnya mereka akan mendekatkan diri kepadanya, yaitu Tuhan kita. Faktor yang kedua ialah karena kagum. Kagum karena semua kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan telah menciptakan semua yang di luar pikiran manusia, seperti menciptakan laut, menciptakan gunung. Maka dalam hatinya akan tergertak, di mana mereka akan beribadah dengan rasa kagum. Maka mereka beribadah dengan cinta. Maka dari itu mereka tidak akan terbebani dengan semua yang harus mereka lakukan dalam agama, seperti menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, karena mereka tidak akan terbebani dalam melakukan semua itu, karena mereka terciptakanlah rasa kagum di hati mereka. Dan faktor yang selanjutnya ialah karena sepatutnya. Maksudnya di sini ialah kita beragama atau beribadah karena sepatutnya sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita yang telah memberikan semua kenikmatannya kepada kita. Seperti Tuhan kita memberikan kita mata untuk melihat, memberikan mulut untuk makan, memberikan hidung untuk bernafas. Dan semua ini merupakan agama itu. Dalam faktor ketiga ini, mereka menjalankan agama ini karena sepatutnya untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan segala-galanya. Dan yang selanjutnya ialah apakah agama mengajarkan konflik? Jadi di dunia ini tidak ada satupun agama yang mengajarkan konflik, yang mengajarkan kekerasan antara satu dan lainnya. Jadi di sini kenapa banyak agama yang menimbulkan konflik? Jadi itu bukan karena agamanya, tapi karena manusianya yang melakukan kesalahan, tapi mereka membawa agama, membawa atas dasar agama. Jadi tidak ada agama di dunia ini satupun yang mengajarkan konflik dengan yang lainnya. Seperti kita ada di negara Indonesia yang mempunyai beberapa agama. Jadi dalam setiap agama pasti diajarkan bahwa kita harus bertoleransi dengan agama yang lain, dengan mereka yang mempunyai agama lain. Jadi kita harus bertoleransi, apalagi di Indonesia yang kita mempunyai berbeda-beda agama. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita dapat menuju negara yang lebih baik ke depannya, yang menciptakan kemakmuran. Namun, bisa saja agama ini menjadi sumber masalah atau konflik. Jadi yang pertama, karena faktor yang pertama untuk menjadikan agama itu sebagai sumber konflik ialah claim of truth, yaitu menganggap agamanya yang paling benar. Jadi di sini sebenarnya kita harus dan sangat dianjurkan untuk menganggap bahwa agama itu paling benar, tapi jangan di hadapan mereka yang mempunyai agama lain dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, karena dalam agamanya mereka juga menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar. Apabila terjadi seperti ini, maka akan terjadilah konflik. Jadi kita sebagai umat beragama harus saling bertoleransi antara agama lain agar tidak timbulnya konflik.
Yang kedua ialah manusia merekayasa dan memperalat agama, seperti adanya aliran-aliran sesat yang mana nantinya akan menimbulkan konflik antara agama lain, seperti yang telah kita ketahui terjadinya bom besar di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan banyak korban jiwa, dan salah satunya ialah dan paling besar pada 12 Oktober 2002 yang menyebabkan banyak korban jiwa. Jadi yang bom ini ialah teroris yang mana mereka mengatasnamakan agama Islam sebagai hijrah mereka. Jadi itu tentunya ini akan menyebabkan konflik antara agama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ustadz Idris Mahmudi, yang telah memberikan saya banyak motivasi, banyak pengetahuan tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.